Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil amal wal birra wat taqwa fil birri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taib. Ayoul ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Hisnul Muslim serta penjelasan akan makna dan tafsir dari azkar dan doa-doa yang ada di Hisnul Muslim. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan ad-du'a'u qabla as-salam, berdoa sebelum salam. Sampai doa yang nomor berapa kemarin? Nomor 10, yaitu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannanu ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Taib. Kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan doa yang nomor 11. Karena doa-doa yang disunahkan untuk dibaca setelah tasyahud dan sebelum salam yang dirangkumkan dalam Hisnul Muslim ada 11 macam doa. Dan doa yang ke-11, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dan juga Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan dari seorang sahabat Buraidah ibnul Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini erat kaitannya dengan hadis sebelumnya atau dengan doa sebelumnya, yaitu doa yang nomor 10, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannanu ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Adapun hadis yang nomor 10 ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi sebelum kita membahas tentang makna yang terkandung dalam dua doa ini, karena dua doa ini erat kaitannya, kita ingin mencoba untuk menghafal dengan mengulang-ulang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sehingga kita bisa memanjatkan doa ini sebelum salam, meskipun hanya bisa kita lakukan sekali atau dua kali. Syukur kalau bisa istiqomah.
Doa tersebut adalah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannanu ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Taib, yang baca atau yang bawa kitabnya bisa diperhatikan, yang nggak bawa kitab bisa diikuti ya. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Doa ini lumayan cukup panjang ya, sehingga untuk menghafal ini butuh konsentrasi dan butuh diulang-ulang. Kita langsung menginjak kepada makna serta penjelasan dari doa ini. Doa ini yaitu Allahumma, artinya ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bi annalaka, dengan sesungguhnya milikmu, alhamda, segala puji, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa anta, kecuali engkau, wahdaka, satu-satunya, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, al-mannan, zat yang maha pemberi, zat yang maha pemberi dengan banyak, ya badi'as samawati wal ard, wahai zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, atau zat yang pertama kali menciptakan langit-langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya hayyu, wahai zat yang maha hidup, ya qayyumu, zat yang maha berdiri sendiri, inni as'alukal jannah, sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, as'aluka, meminta kepadamu, al-jannata, surga, wa a'udzu, dan aku berlindung, bika, denganmu, minan nari, dari neraka. Taib. Makna secara umum dari doa ini adalah yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul, menyebut puji-pujian untuknya serta menyebut asmaul husna baginya, kemudian mengungkapkan permintaan dan permohonannya berupa meminta al-jannah dan berlindung dari neraka. Ya. Taib. Di dalam doa ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama berkaitan dengan doa ini. Yang berkaitan dengan doa ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan seorang sahabat memanjatkan doa ini, beliau bersabda di akhir hadis, laqad ta'allaha bismihil a'zam,
sungguh dia telah berdoa memohon kepada Allah dengan ismuhul a'zam, yaitu alismul a'zam. Alismul a'zam alladzi idza tu'ya, yang mana jika Allah dimohon dengan bihi, dengan ismul a'zam tersebut, ajaba, pasti mengabulkan. Wa idza su'ila, dan jika diminta bihi, dengan ismul a'zam, a'ta, dia pasti memberi. Taib. Ini menunjukkan bahwa dalam doa ini ada namanya Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam, yaitu nama Allah yang paling agung. Ini adalah rahasia dikabulkannya doa. Sampai dikisahkan di dalam beberapa tafsir, siapa yang memiliki Ismullahil A'zam, maka semua ucapan dan doanya pasti terkabul. Ya. Akan tetapi permasalahannya Ismullahil A'zam itu yang mana? Apakah lafaz Allah, lafaz Ya Hayyu Ya Qayyum, lafaz La ilaha illa anta, atau Ya Dzal Jalali wal Ikram? Secara persisnya tidak diketahui. Para ulama beristihad untuk menentukan bagian mana yang termasuk Ismullahil A'zam. Karena mayoritas ulama, jumhur ulama itu menyebutkan bahwa siapapun yang mengetahui Ismullahil A'zam, dia tidak berdoa kecuali pasti akan dikabulkan. Hatta seandainya doanya mintanya untuk masalah dunia, pasti dikabulkan saat itu juga. Ya. Nah, di sini di antara para ulama yang beristihad adalah Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Beliau mengatakan para ulama ya, itu berselisih pendapat tentang manakah nama Allah yang merupakan Ismuhu Al-A'zam. Ya, nama Allah yang paling agung. Ini ada 40 pendapat lebih. Kenapa kok mereka berselisih? Dan begitu banyak perselisihannya, ini dikarenakan Rasulullah SAW itu tidak menyebutkan secara spesifik mana Ismullahil A'zam secara khusus, tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini ada hikmahnya, supaya apa? Supaya kaum muslimin itu berdoa dengan memuji semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji Allah, dengan menyebut semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau nggak mau ketika dia menyebut semua nama-nama Allah taala pasti akan mendapatkan apa? Ismul A'zam. Tapi kalau disebutkan satu belum tentu. Ya, ini salah satu hikmahnya. Kemudian alasan lain kenapa para ulama kok begitu semangat dalam mencari Ismul A'zam. Karena keutamaan yang dimiliki oleh Ismul A'zam ini luar biasa. Ya. Istilahnya itu kalau bahasa Jawa sak kecap dadi. Dengan membaca Ismul A'zam, sekali ucap itu langsung apa? Langsung terjadi. Istilah itu saking hebatnya Ismul A'zam ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau orang berdoa dengan Ismul A'zam pasti diijabahi. Minta pasti diberi saat itu juga. Maka dari itu para ulama sangat semangat untuk menentukan mana dan apa itu Ismul A'zam. Ya. Sehingga ada sampai 40 pendapat. Ya. Nah, kita akan menukil perkataan beberapa ulama ahli tahqiq, yaitu ulama-ulama yang mereka memiliki tarjih kuat dalam masalah ini. Ya. Salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa arjahuha, dan yang paling rojih dari Ismul A'zam min haitsu sanad, dari sisi sanad. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah taala ingin merojihkan dari sisi apa? Sanad. Artinya dari sisi periwayatan yang sahih. Karena rata-rata ya
rata-rata riwayat yang menyebutkan Ismul A'zam itu sanadnya kabur. Ya, sanadnya kabur kecuali beberapa hadis. Nah, sini Ibnu Hajar menyebutkan secara riwayat dan sanad yang paling sahih adalah doa Allahu la ilaha illa huwal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di antara nama-nama yang ada dalam riwayat inilah di situ ada Ismul A'zam. Tapi tetap secara khusus nama Allah yang mana Ismul A'zam itu belum diketahui. Ya. Makanya kalau ada riwayat atau ada sebagian ulama mengatakan Ismul A'zam itu As-Samad, Ismul A'zam itu Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, itu hanyalah istihad, tidak ada dasar yang pasti. Ya, istihad, dan istihad ulama ya memiliki alasan tersendiri. Akan tapi kita akan melihat dari segi riwayat yang disebutkan Ibnu Hajar tadi. Allahu la ilaha illa huwal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan wa indi, dan menurutku annal ismal a'zam, bahwa ismul a'zam adalah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ismullahil a'zam itu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Dan dua pendapat ini secara dasar itu sama-sama kuatnya. Ya, sama-sama kuatnya karena kedua-duanya dengan riwayat yang sahih. Taib. Terus bagaimana cara berdoa dengan Ismul A'zam? Cara berdoa dengan Ismul A'zam yaitu sebagaimana dalam hadis ini, Allahumma inni as'aluka. Ini dimulai dengan ini ya. Allahumma inni as'aluka. Kemudian menyebutkan Ismul A'zam. Contohnya kalau kita menggunakan Ismul A'zam yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar, yaitu Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antu'tiyani au antarzuqani au as'aluka al-jannah au as'aluka, sebutkan hajatnya. Ya. Ini sebenarnya kalau ada papan tulis mungkin bisa anak tuliskan. Nggih. Karena pentingnya Ismul A'zam ini ya. Kalau antum kepepet ya, kalau antum kepepet berdoa dengan Ismul A'zam, langsung dikabulkan, langsung dituruti oleh Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Masalahnya bagaimana cara berdoa dengan Ismul A'zam, ini yang perlu dipelajari supaya tepat ya. Cara berdoa dengan Ismul A'zam, sebelum kita menyebutkan Ismul A'zam, kita mulai dengan membaca Allahumma inni as'aluka
Kemudian disambung dengan bi annaka. Anta, kemudian menyebutkan ismul a'zam, yaitu sesuai dengan riwayat yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yaitu bi annaka, ya, anta antallahu, la ilaha illa anta al-ahadud as-samad alladzi lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian di sini yaitu menyebutkan hajatnya. Setelah ini langsung menyebutkan hajatnya. Kalau hajatnya adalah meminta al-jannah, minta surga, maka dibaca Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad inni as'aluka al-jannah. Hah? Ya, ini ini yang nomor 11. Jadi yang sama itu yang bagian depannya ini. Nah, yang kita bicarakan tuh ini. Ini apa namanya? Ini dua baris ini namanya ismul a'zam. Sebelum berdoa memuji Allah dengan pujian ini atau dengan pujian yang termaktub dalam yang nomor 11. Yang nomor 11 ya. Ini ada perbedaan sedikit ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Atau seperti ini, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad.
Kemudian setelah membaca ini baru disebutkan hajatnya. Ya. Baik. Kalau yang nomor 11, ya, kita lanjutkan ya, perhatikan yang nomor 11. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa perbedaannya di sini dengan yang saya tulis? Bi anni asyhadu. Perbedaannya di situ, ya. Tanpa itu juga bisa, dengan itu juga lebih baik. Nah, setelah memanjatkan nama Allah yaitu Ismul A'zam, langsung menyebutkan hajatnya. Seandainya bisa dengan bahasa Arab, bagus. Contohnya meminta apa? Rezeki yang banyak. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inni as'aluka rizqan katsira, inni as'aluka rizqan mubaraka, inni as'aluka rizqan thayyiba. Disebutkan hajatnya. Ya. Maka dari itu, teman-teman sekalian, jika antum sekalian punya hajat, usahakan ketika berdoa selalu menyebutkan apa? Ismullahil A'zam. Dan ini subhanallah, anak pribadi itu sering berdoa dengan menyebutkan doa ini, yaitu Ismul A'zam. Dan terkabulnya doa serta keinginan yang anak panjatkan itu begitu cepat dan sesuai dengan permintaan. Karena ini sudah sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Laqad da'allaha bismihil a'zam. Dia telah benar-benar berdoa dengan Ismul A'zam. Jika dia berdoa pasti diijabahi. Jika meminta pasti dikasih. Ya. Taib. Bahkan Ismul A'zam, ini kisah-kisah Israiliyat tentang Ismul A'zam itu sangat banyak dalam kitab-kitab tafsir. Kalau dikisahkan satu persatu bisa ajaib, kisahnya itu ajib-ajib. Ya. Taib. Ini adalah faedah tentang doa yang nomor 10 dan nomor 11. Ya. Doa yang nomor 10 itu juga termasuk bagian daripada Ismul A'zam, sebagaimana dalam riwayat setelahnya. Kemudian riwayat yang kedua, yaitu yang doa yang nomor 11 itu juga berdoa dengan menyebutkan Ismul A'zam. Kemudian di sana ada riwayat yang lain tentang doa dengan Ismul A'zam. Intinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan doa ini dan mengaplikasikannya dalam doa kita. Permasalahan terkadang kita tahu Ismul A'zam, hafal, tapi cara berdoanya tidak paham, tidak tahu. Maka ini juga tidak akan tepat. Maka dari itu, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan membaca doa ini, kemudian menyebutkan hajatnya langsung setelah membaca ini. Baik menyebutkan hajatnya dengan bahasa Arab, dan itu lebih baik, atau dengan bahasa yang lain, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ya. Taib. Kemudian kita akan melanjutkan ke doa yang nomor 11. Kita akan artikan, ya. Perhatikan doa yang nomor 11. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka,
meminta kepadamu bi anni dengan sesungguhnya aku, asyhadu aku bersaksi annaka sesungguhnya engkau antallah engkau adalah Allah, la ilaha illa anta tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, al-ahadus samad, al-ahad zat yang maha tunggal, as-samad zat yang maha kaya, semua makhluk merujuk kembali kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, alladzi yang lam yalid tidak melahirkan, walam yulad dan tidak dilahirkan, walam yakun dan tidak ada lahu baginya kufuwan ahad satupun yang menyamai. Ini adalah arti daripada doa ini. Sedangkan tafsir atau makna secara umum bahwa dalam berdoa ini memohon dengan syahadat dirinya sendiri yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala adalah Maha Tunggal. Ini ikrar tentang tauhid, as-samad, Maha Kaya yang memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Ya. As-samad ini zat yang maha kaya memenuhi semua kebutuhan makhluknya, dan makhluknya merujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lam yalid wa lam yulad, ini juga ikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha tunggal, tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, ini juga ikrar tentang tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada satupun yang menyamainya. Kalau kita lihat dari doa ini, intinya di semuanya adalah menyebutkan, bersaksi serta ikrar akan mentauhidkan atau akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala tidak ada Tuhan selain Dia, ini tauhid. Ya. Al-Ahad ini juga tauhid, As-Samad ini juga tauhid, karena apa? Menyatakan Dialah satu-satunya Maha Kaya yang mencukupi semua hambanya. Lam yalid wa lam yulad, ini juga tauhid. Lam yakul lahu kufuwan ahad, ini juga tauhid. Semuanya adalah syahadat dan ikrar dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin yang belum hafal doa yang nomor 11, ini karena doa yang penting ya, diharap untuk dihafal ya. Sebentar, ini anak sesuaikan dengan yang ada di dalam riwayat. Mana penghapusnya tadi? Yang atas. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Baik. Oke, tafadhol. Allahumma inni as'aluka. Coba ditirukan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta bi anni asyhadu annaka
antallahu la ilaha illa anta bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah selesai, apa dilanjut dengan apa? Menyebutkan hajatnya. Langsung sebutkan. Ya Allah, minta ini. Sebutkan hajatnya. Ya. Taib. Sudah hafal? Coba dibaca berulang kali, kemudian dicoba dihafal. Ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi. Yang mana? Bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Di situ enggak ada. Di nuskhah saya ada. Annaka antallahu, ya. Tidak memakai anta juga benar. Secara bahasa ada. Di tempat antum ada. Berarti perbedaan cetakan. Tapi dua-duanya benar. Dari sisi bahasa dua-duanya benar, yaitu bi anni asyhadu annaka Allahu. Ya. Kalau di sini ana lihat dari kitab aslinya ya. Di sini kitab aslinya ada antanya. Berarti itu ada yang hilang, yang nggak ada antanya. Allahnya. Annaka anta la ilaha illa anta. Ini kalau di dalam cetakan aslinya, ya, Hisnul Muslim yang aslinya itu ada lafadz Allahnya. Yaitu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Ya. Ditambahi aja, dilengkapi aja sesuai dengan aslinya. Itu aplikasi ya? Apa PDF? Aplikasi atau PDF? PDF. Soalnya kadang aplikasi ada yang salah. Kalau cetakan aslinya yang warna merah itu ya, cetakan pertama ya. Taib. Dan juga di dalam syarahnya juga seperti itu, ada lafadz Allahnya ya. Maka ditambahin annaka antallahu la ilaha illa anta. Taib. Coba sudah ada yang hafal dengan memejamkan mata. Kalau buka mata seperti ini. Oke, coba, Pak. Lanjut hajatnya. Nah, seperti itu. Ya, setelah baca ini langsung disebutkan hajatnya. Hajat kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan ini adalah Ismul A'zam. Karena banyak sekali para ulama ini membincangkan masalah Ismul A'zam. Baik ulama salaf maupun ulama mutaakhirin. Ya. Ini menunjukkan pentingnya apa? Doa ini. Sampai mereka membicarakan ya, sampai ada kitab membahas tentang Ismul A'zam.
dan mana yang paling kuat pendapat yang menyatakan Ismul A'zam itu yang mana. Ya. Tapi secara pasti memang tidak ada riwayat yang memastikan Ismul A'zam itu ini. Karena ada hikmah di balik itu. Supaya apa? Supaya kita memanjatkan doa semuanya. Sehingga kalau memanjatkan dengan semua doa tersebut pasti akan mendapatkan Ismul A'zam. Oke. Baik, ada pertanyaan? Ya. Oke, karena sudah masuk waktu Isya, Anda persilakan muadzin untuk berazan. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Ya. Mungkin ada pertanyaan tentang hal ini. Oke, tafadhol. Di dalam? Ya. Ketika berdoa, ketika berdoa, maka paling utama berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Terutama doa-doa yang diriwayatkan dari sunnah. Jika tidak bisa, maka berdoa dengan doa apapun dari permintaan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Jika tidak bisa dengan bahasa Arab, maka ini pernah ditanyakan di fatwa di beberapa masyayikh bahwa kalau memang nggak bisa dengan bahasa Arab, hanya bisa dengan bahasanya sendiri, maka ini diperbolehkan hanya khusus untuk doa. Hanya khusus untuk apa? Untuk doa. Kalau memang tidak hafal. Ya. Kalau hafal lebih baik dengan doa yang diambil dari sunnah. Kemudian mungkin ada pertanyaan lain, apakah doa ini hanya dibaca ketika dalam sholat? Tidak. Ini juga bisa dibaca di luar sholat. Terkhusus di waktu-waktu mustajab seperti antara adzan dan iqamah. Waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir. Ya. Waktu-waktu mustajab seperti pada hari Jumat dan lain-lain. Ya, dari waktu-waktu yang mustajab. Ya. Ya. Ada yang mencoba untuk membaca doa ini yang sudah hafal? Ya. Ya, tadi ada yang bertanya tadi. Oh, mirip ya. Ya. Hmm. Baik. Tentunya doa yang maksur doa yang diambil dari sunnah itu lebih afdol dibaca sesuai dengan apa yang ada dalam sunnah tersebut tanpa merubahnya atau mengalih bahasakan. Ya, itu lebih afdol. Kenapa? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi jika tidak bisa atau tidak paham sehingga ingin berdoa dengan artinya, maka ini juga diperbolehkan. Akan tapi dari sisi lebih utama mana, maka lebih utama dengan lafadz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jelas ya. Kalau lebih utama sesuai dengan lafadz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Taib. Mungkin sudah hafal? Wajib. Ini wajib dihafalkan ini. Ini Ismul A'zam. Rugi kalau nggak menghafalkan doa Ismul A'zam. Ya. Ini doa sangat penting. Rugi nggak menghafalkan doa Ismul A'zam ini. Ya. Coba Bapak sudah hafal? Coba. Ya. Ya.
Ini ibu-ibu yang di atas bisa ngelihat ya? Bisa ya. Baik. Baik, siapa yang ingin membaca dari hafalannya? Pak Yoyo. Ya. Al-ahadu alladzi, sebutkan hajatnya dengan bahasanya sendiri. Nah, ini coba sesuai dengan hajatnya sendiri sebutkan. Sebagai contoh saja. Nah, seperti itu ya. Atau contoh lain biasanya ibu-ibu ya. Setelah baca doa ini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Ini sebagai contoh ya. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, maka ini adalah bi'nillahi ta'ala, doa tersebut akan dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada Ismul A'zam. Dan orang yang bijak itu kalau berdoa memilih doa-doa yang apa? Yang hebat. Di antara doa yang hebat adalah doa dengan Ismul A'zam. Taib, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sekiranya kita cukupkan sekian. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang adzkaru ba'da salami minas shalah, zikir-zikir setelah salam dari salat. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.